Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khadir lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim adana fi ilmik. Saudara-saudaraku, pemirsa, penonton MTS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di siang yang cerah ini dengan nikmat Allah kita bertemu kembali dalam satu acara dalam rangkaian haul guru kita Syekh Zawi Izam yang ke-8 dengan beberapa agenda kegiatan untuk mencapai nanti malam puncak, tapi sebelumnya banyak kegiatan-kegiatan. Jadi di antara panitia yang dari seksi 30 seksi sudah ada beberapa yang sudah diposting, direkam, dan saat ini alhamdulillah saya bersama dengan tim media dari Sultan Agung, ya, tim media yang akan meliput semua kegiatan-kegiatan kita nanti di acara rangkaian acara dan acara puncaknya. Bersolawat pada Rasulullah SAW di bulan yang kelahiran junjung kita Nabi Muhammad SAW. Kena kita banyak-banyak bersolawat, insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil akhir. Jadi alhamdulillah sudah bersama saya tim media dari Sultan Agung yang untuk meliput semua kegiatan-kegiatan dalam rangkaian haul guru kita Syekh Zawi Izam yang ke-8. Jadi ini ngobrol santai, ya, tapi kelihatannya tim media ini tegang deh saat ini ya. Soalnya selama ini dia yang mewawancarin, tapi hari ini saya akan mewawancari beliau ya. Bertiga ini dibalik hari ini. Nah ini ya. Jadi beliau jadi tegang. Jadi ini kita perlu tanya, gimana persiapan dalam media kita? Jadi di persiapan media kita nanti di acara dimulai tanggal 8 ya. Dimulai dari ziarah, nanti ada hitangan masal, ada kegiatan ratib saman, berjanji ya, ada pengobatan alternatif gratis dan lain-lain. Nah, gimana persiapan kita untuk tahun ini untuk media ini? Apa saja yang rencana kita akan diliput atau di beberapa stasiun TV atau gimana nanti? Ini rencana mau mendekatin hari pelaksanaan ini. Siapa yang bisa jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman di seksi media. Saya dipercaya sebagai ketua media. Dan di sebelah saya adalah Ahmad Saiful di seksi media. Sebelah kiri saya Deli Arfi Aldi di seksi media juga. Nah, insya Allah untuk kegiatan haul kita yang ke-8 ini, kami dari tim media sepertinya persiapan itu ya gimana kita harus sudah siap. Nah, terutama semua kegiatan-kegiatan, baik dari kegiatan yang kita insya Allah kita mulai dari tanggal 8 ya, 8. Dari tanggal 8 itu sampai hari H. Nah, dari situ juga mungkin kita juga insya Allah kita adakan secara live, siaran langsung kayak itu kan, baik dari streaming dari Facebook juga mungkin kita kayak itu. Nah, mungkin dari rekan kita juga ada penjelasan gimana gitu. Ya, kemungkinan kita akan mengambil gambar itu ya sedetil-detilnya seluruh kegiatan yang ada di acara haul ini, yang mulai dari sunatan, pokoknya pengobatan, pokoknya kita akan mengambil sedetil-detilnya dan akan kita siarkan di TV kita sendiri nih di MTS Channel, dan mudah-mudahan nanti kita bisa juga jalin ada beberapa stasiun TV untuk disiarkan di masing-masing televisi itu. Kita akan usahakan itu, mudah-mudahan mereka mau bekerja sama kan. Jadi tidak hanya sekedar
kita menyebar lewat medsos, lewat televisi juga, pokoknya akan kita sebar nih informasi ini. Dan kami juga berharap di Masjid Sultan Agung 1 Ilir ini bukan hanya menjadi tempat hanya ibadah, di sini juga akan kita jadikan tempat ini kiblatnya penyebaran, katakanlah penyebaran katakanlah syiar Islam, bukan katakanlah ini memang syiar Islam. Nah, di sini akan kita usahakan supaya dia menjadi tempat wisata religi. Jadi ya kalau orang datang ke Sumatera Selatan itu akan tahu di mana itu Sultan Agung 1 Ilir. Itu yang akan kita promosikan. Bagaimana usaha kami untuk mempromosikan ini benar-benar supaya Masjid Sultan Agung itu bukanlah masjid biasa. Di sini kan tempat kumpulan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama baik dari dalam maupun luar negeri. Ketika acara haul mereka akan datang kemari. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti kita kegiatan kita di media nanti ada siaran live juga ya, mudah-mudahan siaran live langsung, juga media-media sosial masuk juga ya. Nanti insya Allah ada beberapa stasiun televisi yang akan meliput ini seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa acara kita ini merupakan jadi salah satu agenda wisata religi nasional sudah masuk. Jadi kita stasiun TV nasional ada beberapa yang insya Allah akan meliput kita. Jadi untuk menjelang peringatan ini rencana ini kita untuk promosi ini, penyebaran informasi ini sebelum kegiatan acara ini. Nanti diinformasikan seperti apa. Jadi saya tambahkan, insya Allah nanti kepada seluruh pemirsa MSA Channel, untuk kami dari tim media, insya Allah sebelum berlangsungnya haul, Anda juga bisa melihat di streaming atau di, mungkin kami kalau bisa sanggup untuk ada di Val TV, ada berita untuk haul ini akan diberitakan. Nah, jadi kami juga mohon kepada seluruh pemirsa atau kaum muslimin dan muslimat pada nanti acara tersebut, jangan lupa kita mengikuti protokol kesehatan, memakai masker. Yang penting kita mohon doanya kepada seluruh pemirsa, untuk kami sebagai tim media dan seluruh panitia selalu berikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu bisa ikut untuk kegiatan dari awal sampai selesai, dan kami juga mohon selalu doanya. Nah, yang penting nanti ada berita, nah Anda semua lihat nanti boleh ada, mungkin ada di Val TV atau di live streaming untuk acara kegiatan kami. Gitu, ya. Jadi intinya udah siap ya tim media ya. Ya insya Allah. Jadi sebelumnya juga kita akan mengadakan promo-promo untuk memperkenalkan diri bahwa kita akan mengadakan haul yang ke-8 ini. Sebelumnya acara kita sudah berhasil. Nah, kita ini akan meningkatkan keberhasilan kita yang dari yang sudah-sudah. Dan mudah-mudahan ke depannya itu nanti kita juga berusaha akan mengundang para ustadz-ustadz ternama lah, penceramah ternama di Indonesia, yang ketika dia punya jadwal di kita, mudah-mudahan mereka bisa hadir untuk meramaikan acara kita, dan supaya acara kita lebih meriah lagi dan keberhasilan kita lebih meningkat lagi, dan ya kami tetap akan memberikan yang terbaik nih untuk haul Syekh Jawa Izam yang ke-8 ini. Ya, jadi untuk tahun ini ada beberapa jemaah kita mengatakan akan terjadi lonjakan jemaah ya, yang begitu besar. Nah, ini gimana rencana kalau dulu mungkin 10.000 yang hadir, di tahun ini mungkin bisa 20.000-an yang hadir. Ini mengatasin supaya nyampe kepada yang hadir, semua dia jauh di ujung sana, tidak kelihatan kalau nggak ada suaranya juga, jadi cuma kaku kan. Gimana tim teknis dari media ini untuk supaya suara ini bisa sampai ke ujung ini? Jadi di tempat pintu gerbang 1 Ilir itu mereka berjalan masuk itu suara sudah terdengar itu.
Jadi gimana rencananya tim teknis kita ini dari media rencananya untuk ini? Perencanaan kita itu kan udah kita rencanakan semasa tamu datang, mulai dari pintu gerbangnya Satu Ilir. Satu Ilir itu mungkin kita buat di situ udah ada kayak terdengar suara-suara gitu kan. Mungkin kita lebih apa? Dan kita juga mungkin kita berusaha bisa dari ketika mulai dari pintu masuk gerbang Satu Ilir sudah terlihat tuh kegiatan yang ada di tempat ini kan, sudah di tempat utama nih, mereka sudah sambil berjalan tuh sudah bisa mendengar. Bahkan mungkin kalau kami akan berusaha sudah melihat apapun gambarnya kegiatan yang ada di sini, kami akan berusaha itu. Iya, jadi ada mungkin ada TV-TV kecil atau ya. Jadi kami pakai TV atau pakai kayak layar-layar, pakai proyektor. Nah, bahkan mungkin di setiap dari masuk awal gerbang Satu Ilir itu kan ada musola dan masjid. Nah, mungkin dari musola dan masjid itu suara masjid, bisa dimanfaatkan ya. Bisa kami manfaatkan speaker masjid itu ya. Speaker masjid sama musola itu. Nah, jadi ini akan lebih meriah tahun ini ya. Jadi di tim media mengusahakan karena lonjakan jemaah begitu besar, nanti melalui masjid musola yang ada nanti keluar dari toanya atau speakernya itu acara kita akan sudah kedengaran. Tapi juga diusahakan ada televisi atau layar-layar lebar nanti ya, akan ditaruh di jalan-jalan. Nah, ini cukup menarik ini para jemaah sekalian ya. Jadi juga berhubung acara ini diikuti oleh tamu-tamu kita baik di luar kota, di luar negeri juga sering hadir. Nah, ini jadi kita menjadi acara hall yang terbesar untuk di Sumatera Selatan ini. Jadi mohon mungkin kepada masyarakat mungkin himbauannya gimana supaya ikut Lihat di live stream. Ya. Jadi gini, kami kepada seluruh pemirsa Channel untuk nanti acara haul atau acara puncak di situ nanti insya Allah ada penceramah yang mudah-mudahan penceramahnya mudah-mudahan kita semua bisa mendengarnya lebih hikmah. Nah, tapi nanti di acara itu nanti baru tahu siapa penceramahnya. Nah, karena ini masih dirahasiakan supaya jadi pemirsa juga jadi seakan-akan bertanya-tanya siapa penceramahnya, siapa ustadznya, siapa kiainya. Nah, yang penting kami sebagai tim media, insya Allah kami akan memberikan kepada pemirsa yang sebaik-baiknya, yang terbaik, dan untuk memuaskan kepada pemirsa semuanya. Dan untuk kepada halayak atau yang tamu undangan yang tidak bisa hadir di tempat kami atau di seluruh pelosok Nusantara atau di seluruh dunia yang tidak bisa menyaksikan acara kegiatan Haul ke-8 ini, kami insya Allah akan menampilkan di live streaming atau di siaran-siaran langsung, atau mungkin insya Allah kami coba nanti usahakan ke TV-TV swasta. Itu saja. Ya. Dan ya kami juga tetap berharap bahwa acara ini kan didukung penuh nih oleh pemerintah setempat, bahwa acara ini bukan milik masjid Yayasan Sultan Agung Ilir, tapi ini milik bersama kaum muslimin se-Indonesia bahkan sedunia. Nah, kita mohon doanya daripada muslimin semua supaya sukses dan keberhasilan acara ini. Dan tak lupa juga kami tetap akan berkoordinasi dengan panitia-panitia lain, karena kan ketika hadir ke sini kan tamu itu kan tidak sepenuhnya kita bisa membackup itu, yang jelas dari tim keamanan kita tetap akan membackup itu, dan kita juga mengantisipasi penyusup atau tamu-tamu undangan yang menyusup. Itu kan juga kita harus mengerti, tidak 100% tulus mereka datang, ada yang mencuri kesempatan atau apa, itu yang perlu kita tekankan dari tim keamanan. Itu yang intinya kita dari panitia tuh kompak. Kompakan dari seksi-seksi ya, dengan kerjasama itu insya Allah semuanya terlaksana dengan baik kan, dengan harapan kita semua. Jadi tinggal nanti para saudaraku, tinggal yang mungkin di luar kota belum, yang nggak bisa hadir, bisa melihat dari MTSA Channel, juga nanti bisa melalui
media-media sosial atau juga stasiun bilang yang lain ya nanti akan menyiarkan ini. Jadi banyak cara kita insya Allah malam itu bisa walaupun berjauhan bisa hadir menikmati dari jarak jauh. Inilah para jamaah sekalian sedikit mungkin gambaran dari tim media ya. Tim media ini insya Allah mengusahakan sangat penting ini. Jadi sangat penting kesuksesan ini kalau medianya istilahnya nggak aktif, nggak bergerak atau kurang ini bagus, jadi dianggap kurang berhasil acara kita itu kan. Nah, jadi ini kita suatu tim inti juga untuk kesuksesan haul guru kita. Nah, jadi mungkin bisa dibantu dengan teman-teman kita yang lain. Sebelum ditutup, memang ada sesi ini saya ada satu-satu ya wawancara ini untuk berbagai penutup. Mungkin dari Bang Deli ya, bagaimana Bang Deli melihat sosok dari guru kita Syekh Zawi Izam ini yang mungkin dulu pernah ketemu atau enggak pernah ketemu, apa yang beliau rasakan atau ada pengalaman-pengalaman yang dirasakan. Sebelum kita tutup mungkin satu-satu nanti ke Bang Deli, selamat, nanti Bang Sepul ya, coba dia dekatkan dikit. Nah, gimana Bang ininya, kesan-kesan atau terima kasih kepada sosok Ustadz Fauzi selaku anak dari Kiai Haji Jawi Ijom. Sebelumnya kami juga pernah wawancara tentang masalah kami, bagaimana pernah ketemu sama Abah, ketemu sama Kiai. Nah itu awalnya itu memang dari rekan saya Slamet yang ngajak saya ke sini untuk berkenalan sama Abah atau sama Kiai, sama guru kita. Nah di situ sesudah saya ketemu sama Kiai, sama Abah, alhamdulillah sebelumnya juga emang udah ada rasa saya ingin mau ketemu. Saya lihat rasa saya tenang dan nyaman, dan walaupun saya belum pernah istilahnya nggak lama saya ketemu sama Abah sama guru kita, tapi saya sudah merasakan apa yang ada dalam diri saya itu, saya bisa introspeksi diri. Dan sudah itu saya datang lagi sama anak, dan alhamdulillah kami bisa ada fotonya sama anak. Dan alhamdulillah Abah pernah ngomong mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Alhamdulillah anak saya sekarang saya minta dukungan kepada permisa dan doanya. Beliau lagi menjalankan pendidikan di pesantren Alamul Khair di Bukit Besar. Nah mudah-mudahan berkat Abah doa itu, mudah-mudahan beliau menjadi anak yang soleh, anak yang tahfiz Al-Quran, dan bisa membanggakan orang tua, bangsa dan negaranya. Nah jadi untuk masalah saya sama guru kita, sama Abah, memang saya selalu mohon dan selalu mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kelapangan dan mendapatkan surganya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga akan bisa bertemu dan bisa bergabung, bisa berkumpul sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Selamat gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sulit untuk menceritakan. Jujur kalau saya untuk nggak bisa, jujur saya nggak bisa untuk bicara kalau mengingat beliau tadi. Jadi ya karena kenang-kenangan yang cukup. Jadi ya sulit memang diungkapkan ya. Beliau merasakan banyak yang beliau rasakan, mengungkapkannya memang sangat sulit ya. Mengingat dari guru suku berarti beliau juga saudara kita Pak Slamet ini dulu ya cukup sering bersama guru kita, disuruh bantu-bantu di majelis ini ya bersama kawan-kawan yang lain. Banyak mereka, benar-benarnya banyak beliau ini pengalaman-pengalaman yang beliau hadapi langsung ya terakhir sama guru. Cuma tadi tidak bisa diungkapkan ya, cuma bisa dirasakan. Ya, ini memang ya mungkin lain waktu beliau kuat untuk mengungkapkan itu ya, mungkin lain waktu bisa kita ini ngobrol-ngobrol lagi
mungkin saat ini beliau tidak mampu untuk mengungkapkannya ya. Mungkin Bang Ipul kalau ini Ya. kesan-kesannya atau Meskipun saya sendiri belum pernah bertemu secara langsung, tapi saya hanya bisa merasakan. Nah, saya juga kan meskipun saya bukan muridnya, saya juga pernah mempelajari hal yang serupa di tempat lain. Namun ketika saya diajak kemari oleh Slamet, saya merasakan keakraban, kekeluargaan yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Saya bersyukur bisa bergabung sini, bergabung bersama, meskipun saya katakanlah belum benar-benar belum pernah bertemu langsung dan belajar secara langsung, tapi tetap saya bisa merasakan bahwa saya mendapatkan apapun yang dari beliau yang telah diberikan kepada anak-anaknya, para santri-santrinya, mungkin tidak belajar langsung, namun saya tetap bisa merasakan kehadiran beliau. Mudah-mudahan saya juga menjadi salah satu orang yang akan diberikan syafaat. Amin, amin, insyaallah, amin. Jadi ya kita dengan adanya guru kita, insyaallah kita dapat bersama-sama baik di dunia maupun di akhirat nanti bersama guru dengan ada jalan ini. Jadi kita sudah diberi satu kapal untuk kita menuju ke tujuan satu tempat itu. Insyaallah kita tetap bersama ya. Memang tidak bisa kita buat-buat, tidak bisa kita rencanakan atau kita skenario-kan. Jadi ini memang perjalanan hati ya. Hati yang bisa merasakan ketenangan, hati yang bisa merasakan kenyamanan, kedekatan antara teman-teman itu tidak bisa kita buat-buat atau ini suasana, dan memang hati kita yang memang dibuat seperti inilah. Insya Allah hatinya bersatu ya. Jadi hatinya bersatu, baik nanti persatuan inilah yang semua akan menjadi saksi ya. Di semua di Majelis Sultan Agung ini, masjidnya, tempat kita berkumpul, tempat kita ngopi-ngopi bareng bersama, ini jadi saksi ya. Nanti bahwa kita bersama dengan guru kita ya. Nah, kita sekarang para jemaah sekalian, Syekh Hasan Basri ditanya oleh muridnya ini kan, bagaimana supaya dekat dengan Allah dan masuk surga, amal apa yang harus kita buat? Nah, Syekh Hasan Basri mengatakan, kamu carilah seorang wali-wali Allah, guru-guru yang mursyid, wali-wali, satu aja kamu benar-benar takzimin. Usahakan kalau kamu bertemu atau tidak bertemu, usahakan nama kamu ada di dalam catatan hati guru ini tadi, mursyid ini tadi ya. Nanti pada waktu guru mursyid ini bertemu dengan Allah, nama-nama yang beliau simpan di dalam hati itu akan dilihat oleh Allah. Nah, ini nama-nama ini akan mendapatkan syafaat ya. Amin. Nah, kita yang banyak dosa, itu nama-nama ini yang kita benarkan, ini yang kita sebenarnya yang kita usahakan, kita takzimin bahwa usahakan nama kita ada dalam guru kita, dalam dada guru kita. Insyaallah kita selamat bisa bersama-sama guru kita, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin sampai di sini memang tidak panjang para saudara-saudaraku, ini pembicaraan ngobrol 10-15 menit ya. Semoga menjadi contoh bagi teman-teman kita yang lain, seksi yang lain akan segera. Ini waktu makin dekat ya. Antum akan sayang sekali kalau nggak sampai direkam seperti ini. Ini beliau berjuang ini ya. Bertiga ini mewawancarain orang. Nah, hari ini saya wawancarain dia dengan agak kaku dari apa yang diwawancarai. Demikian, ini sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Mohon doa acara kita, tim media sukses nanti ya, sampai acaranya selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.